Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu software yang akan kita gunakan pada mata pelajaran dasar desain grafis dan juga desain grafis percetakan. Hari ini saya ingin menerangkan software yang bernama CorelDRAW, software yang dimana software pengolah gambar vektor sesuai dengan materi yang kita pelajari kemarin tentang gambar vektor, dan hari ini kita belajar mengolah gambar vektor tersebut pada softwarenya, yaitu salah satunya adalah CorelDRAW ini. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan ikonnya. Icon CorelDRAW ini berwarna hijau, kemudian ada lambang seperti pensil dan balon udara, kemudian ada tulisan CorelDRAW X7. Nah, X7 ini adalah versinya. Saya menggunakan versi X7, sedangkan ya kalau misalkan kalian menggunakan versi di atasnya atau versi di bawahnya tidak ada masalah, karena tetap masih bisa mengikuti. Oke, untuk kita memakai software, kita langsung saja dengan cara mengklik kiri 2 kali ikonnya. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai ya untuk masuk ke interface-nya. Oke, kita sudah terbuka software. Ini adalah interface dari CorelDRAW. Ya, saya ulang kembali, CorelDRAW ini adalah software aplikasi pengolah gambar vektor. Jadi selama kita mempelajari gambar vektor ini, kita akan menggunakan software ini terlebih dahulu. Alasan saya pertama untuk mengajarkan kalian software CorelDRAW ini, yang pertama adalah software ini sangat friendly user, yaitu mudah dipahami. Jadi untuk kalian yang baru belajar, khususnya kalian baru belajar desain vektor, nah software ini adalah software yang tepat untuk kalian belajar. Oke, di saat kalian membuka CorelDRAW, kalian akan bertemu dengan beberapa jendela get started. Yang pertama itu di sini ada yang namanya new dokumen. New dokumen ini adalah berfungsi untuk membuat lembah kerja baru, ya hampir sama seperti software pada umumnya ya. New dokumen itu membuat lembah kerja baru. Kemudian ada new from template, nah dimana kalian bisa menggunakan template-template yang ada di software ini, kemudian kalian gunakan untuk kebutuhan desain kalian. Kemudian ada open design. Nah, open design ini adalah kalian bisa membuka lembar kerja lama atau lembar kerja yang sudah kalian atau desain atau project yang sudah kalian kerjakan gitu. Jadi kalian mengerjakan sesuatu, kemudian kalian ingin membukanya kembali, nah kalian bisa memilihnya di open design ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung saja membuka atau membuat project baru. Kita klik kiri new dokumen. Nah, kalian akan bertemu dengan jendela create new dokumen. Nah, jendela create new dokumen ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nama project. Nah, ini bisa kalian gantilah nama sesuai dengan project kalian. Misalkan di sini saya akan mengganti nama project ini misalkan menjadi contoh gitu. Oke, kamu klik aja, klik kiri, kamu blok kata-katanya, kemudian kamu ganti sesuai dengan nama project kalian gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah lembah kerja. Nah, dalam desain grafis itu kalian harus tahu namanya lembah kerja, ukuran lembah kerja. Nah, itu lembah kerja ini akan berpengaruh sampai nanti kalian pada saat proses finishing atau proses cetak. Nah, di sini ada banyak lembah kerja sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kalian tinggal pilih saja lembah kerja tersebut. Oke, di sini misalkan kita pilih saja lembar kerja A4 ya, ya sesuai dengan yang biasa kita pakai untuk printing aja. Ya kalau misalkan kalian membutuhkan ukuran lembah kerja lain tidak ada masalah. Oke, kita pilih A4.
Kemudian, nah di saat kalian mengganti A4 di sini akan ada ukurannya. Untuk ukuran A4 kan 210 mm, kemudian 297 mm. Nah untuk unit ukurannya saya seringnya pakai milimeter atau mungkin sentimeter. Ya terserah kalian mau pakai apa, tapi lebih nyaman saya menggunakan milimeter. Kemudian number of pack ini adalah seberapa banyak lembar kerja, seberapa banyak lembar project yang ingin kalian buat. Nah di sini kita atur saja ukurannya menjadi satu aja, karena kita hanya membutuhkan satu lembar project gitu. Kemudian untuk primary color ini adalah warna dasar yang dimana akan berpengaruh pada hasil output cetak. Oke, di sini ada dua jenis. Yang pertama ada RGB. RGB itu adalah singkatan dari red, green, blue, yang dimana RGB ini dipakai atau digunakan untuk kebutuhan publish desktop. Publish desktop itu seperti apa sih Pak? Yang pertama, publish desktop itu seperti layar laptop, layar handphone, layar tab kalian. Pokoknya intinya layar-layar atau layar-layar yang dimana berwarna hitam, atau ya alat elektronik yang biasa kalian gunakan, gadget-gadget yang biasa kalian gunakan, itu disebut dengan desktop. Kemudian ada CMYK. CMYK itu adalah singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, Black, atau kalau misalnya kalian kalau tadi RGB, red, green, blue, gampang ya dihafalnya. Red merah, green hijau, kemudian blue biru. Nah untuk CMYK, Cyan, Magenta, Yellow, Black. Cyan itu adalah warna biru, Magenta warna merah, Yellow warna kuning, kemudian Black warna hitam. Nah, diperuntukkan untuk apa CMYK ini? Diperuntukkan untuk cetak. Jadi kalau misalnya kalian mendesain, kemudian tujuan kalian adalah untuk mencetak hasil desain tersebut, ya gunakanlah primary color atau warna dasar CMYK ini untuk desain kalian. Karena hasilnya apakah berpengaruh Pak? Sangat berpengaruh. Jika misalkan kalian menggunakan RGB, kemudian kalian mencetaknya, warnanya akan berubah. Sedangkan kalau kalian menggunakan CMYK, hasilnya akan sesuai dengan saat kalian mendesain di layar desktop. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada rendering resolution. Nah, kalau di sini primary color kita RGB aja ya, karena kita tidak berniat untuk mencetak gitu. Kemudian rendering resolution itu rendering resolution adalah kualitas dari gambar, dihitung dot atau dihitung per pixel. Nah, di sini ada tulisan DPI. DPI adalah singkatan dari dot per inch, yang berarti dalam 1 inci itu berisikan 1 titik atau 1 titik raster. Jadi kualitas gambar ini bisa kalian atur. Standar yang paling bagus dalam kualitas rendering ini, resolution ini adalah 300. Jadi kurang dari 300, nah hasil kualitas gambar pun juga akan semakin berkurang. Oke, kalau sudah kalian mengatur beberapa poin pada create dokumen ini, kalian langsung klik OK saja. Nah, kemudian kalian akan langsung masuk ke interface lembar kerja dari CorelDRAW. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu adalah panel-panel yang dimana kalian harus hafal agar kalian dalam mendesain itu akan lebih mudah. Oke, yang pertama di sini ada namanya panel menu. Nah, panel menu ini adalah berisikan menu-menu yang akan membantu kalian dalam mendesain. Nah, di sini ya standar ya, ada file, edit, sampai ke Windows. Di bawah panel menu ada namanya panel dokumen. Nah, panel dokumen ini adalah untuk mengatur dokumen yang kalian buat. Bisa kalian membuat dokumen baru, atau membuka dokumen lama, atau mungkin kalian bisa mengcopy paste dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalian untuk ukuran view-nya bisa kalian atur. Kemudian di bawahnya ada namanya panel properties. Nah, ini ya garis ketiga ya dari panel menu, disebut dengan panel properties. Panel properties ini adalah panel yang dimana berfungsi untuk membantu kalian mengedit objek yang sudah kalian bikin di lembar kerja. Oke, misalkan di sini kita membuat sebuah persegi. Nah, di panel properties ini akan ada nih, akan berubah sesuai dengan objek yang akan kita buat. Misalkan di sini kita merubah ukurannya, misalkan. Nah, berubah ya, karena ukuran dari lebarnya itu kita ganti jadi 500 mm. Kemudian atau mungkin rotasinya bisa kita ubah. Nah, yang awalnya tadi rotasinya itu agak sedikit landscape, kemudian berubah menjadi portrait. Nah, kemudian apalagi? Nah, di sini ada yang namanya panel Docker. Panel Docker ini adalah berfungsi untuk mengatur semua
baik itu objek maupun efek-efek yang sudah kamu berikan pada lembar kerja. Di sini misalkan objek saya di sini saya ganti, misalkan filenya bisa saya ganti warna merah misalkan. Struknya mungkin bisa saya ganti warna kuning, kemudian ketebalan struknya bisa saya ganti misalkan 4 mm. Nah, berubah ya di objeknya pada lembar kerja. Nah, untuk mengubahnya di panel Docker atau mungkin efek. Nah, misalkan saya contoh, saya nanti untuk pemberian efek akan saya terangkan. Misalkan di sini saya menerangkan saya memberikan extrude. Nah, misalkan seperti ini, kemudian bukan extrude, mungkin envelope aja. Jadi semua efek-efek yang kita atur di sini akan berada di sini. Nah, di sini ini adalah Docker dari envelope. Untuk fungsionalnya nanti akan saya terangkan lagi. Oke, kemudian di sebelah kanan ini atau sebelah bawah ini kalian melihat banyak-banyak warna. Nah, warna-warna ini disebut dengan color palette. Color palette itu apa sih ya? Contoh panduan warna atau mungkin warna yang ingin kalian ambil sampelnya untuk desain yang ingin kalian ubah gitu. Nah, di sini seiringnya kalian memilih primary color atau warna dasar, RGB dan CMYK. Nah, panel color palette ini juga akan mengikuti dari warna dasar yang kalian pilih. Jadi kalau misalkan kalian pilih warnanya RGB, color palette yang akan muncul juga akan RGB. Kalau misalkan kalian memilih CMYK, color palette yang akan muncul juga CMYK. Jadi kalian pilih kebutuhan kalian mencetak atau public desktop. Nah, kalau misalkan kalian hanya untuk upload Instagram atau mungkin hanya publish di sosial media, nah kalian cukup aja menggunakan RGB. Sedangkan kalau misalkan kalian mencetak, gunakan CMYK. Oke, kemudian di sini ada namanya toolbox. Toolbox ini fungsionalnya untuk membantu kita mengedit objek yang kita bikin, yang kita buat di lembah kerja. Oke, saya akan terangkan satu-satu. Pertama di sini ada namanya pick tool. Pick tool itu adalah berfungsi untuk mendrag, menggeser atau mentransformasi dari objek. Bisa menggeser, merotasi atau men-scaling. Men-scaling itu adalah memperbesar atau memperkecil. Contohnya misalkan di sini saya membuat persegi, kemudian saya gunakan pick tool. Nah, pertama kita kasih warna dulu ya biar kelihatan. Oke, kita pilih pick tool. Nah, pertama fungsinya adalah mendrag atau menggeser. Nah, seperti ini. Kemudian untuk men-scaling, memperbesar, memperkecil. Nah, seperti ini. Kemudian ada juga merotate, kamu klik sekali lagi sampai muncul icon rotate, kita putar. Nah, seperti itu. Kemudian ya fungsionalnya sangat banyak untuk pick tool ini. Kita bisa juga mengcopy dengan cara kita drag kemudian kita klik kanan. Nah, kita mengcopy. Jadi kita tahan, kita klik kiri, kemudian kita geser, kita drag, kemudian kita klik kanan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian ada namanya shape tool. Shape tool ini berfungsi untuk mengubah atau mengedit objek atau mengatur objek melalui dari titik kurvanya. Jadi kalau misalkan kemarin kita belajar tentang vektor itu adalah gambar atau image yang terbentuk dari garis yang dimana dihubungkan melalui titik-titik kurva. Nah, shape tool ini berfungsi untuk kita mengubah gambar tersebut melalui titik kurvanya. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan saya menggunakan shape tool. Nah, titik kurvanya kalau misalkan kita perbesar, kalian akan melihat satu titik. Oke, saya ini kan dulu. Gini kayak. Nah, kalau kalian lihat di sini ada titik kurva ya. Nah, di sini dia. Nah, ini adalah titik kurva. Nah, titik kurva ini bisa kita ubah. Misalkan seperti ini bisa kita arahkan bentuknya. Nah, awalnya persegi jadi segitiga atau mungkin ujungnya bisa kita ubah, yang awalnya ujungnya itu bergaris lancip kita ubah menjadi rounded atau tumpul misalkan. Misalkan seperti ini. Nah, dan juga masih lagi bisa kita ubah lagi bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi fungsional dari
shape tool sendiri, fungsinya seperti itu. Kemudian ada crop. Nah, crop kalau misalnya kamu tahan, nah ini ada banyak, ada knife, ada virtual delete, ada eraser. Ya fungsionalnya sama-sama menghilangkan objek ya, menghilangkan atau sebagian bentuk objek kemudian dihilangkan ya. Kalau crop memotong, knife memotong, dia delete ya, mendelete sebagian, kemudian ada eraser atau menghapus ya, intinya sama ya fungsionalnya. Ya untuk penggunaannya kamu hanya cukup mengklik kiri di bagian objek kemudian kamu tekan enter aja ya, seperti itu. Kemudian ada namanya zoom tool. Zoom tool ini untuk memperkecil, memperlembab kerja kamu. Untuk memperbesar atau zoom in kamu klik kiri pada mouse kamu, memperkecil kamu klik kanan pada mouse kamu, atau kamu bisa memblokir seperti ini. Jadi lebih fokus ya, lebih fokus ke objeknya. Kemudian ada yang namanya line tool. Nah, line tool ini ada sangat banyak ya. Yang pertama ada freehand. Freehand itu adalah membuat gambar atau membuat garis secara free, secara bebas. Jadi kamu bisa gambar sesuatu secara bebas menggunakan freehand ini. Kemudian ada two point line. Two point itu adalah membuat garis lurus dengan 2 titik kurva. Kemudian ada namanya bezier. Bezier ini fungsionalnya sama seperti pen tool, bisa membuat garis lurus, bisa membuat garis lengkung. Nah, seperti ini. Fungsionalnya hampir sama seperti pen tool, hanya saja dia tidak ada guideline. Nah, guideline atau pengarahan garis gitu. Oke, kemudian ada pen tool. Nah, pen tool. Nah, kalau pen tool ada guideline. Nah, kalau kalian perhatikan ada garis biru. Nah, jadi sesuai dengan guideline-nya bisa kita atur. Oke. Kemudian ada namanya B-spline. B-spline ini berfungsi untuk membuat garis yang dominasinya itu adalah garis-garis melengkung. Jadi kalau kalian sedang menggambar, sedang men-tracing, nah B-spline ini juga sangat lumayan enak untuk dibuat gitu. Nah, kemudian ada yang namanya polyline. Polyline hampir sama seperti freehand. Jadi bedanya dia fungsionalnya hampir sama seperti pen tool. Oke, kemudian ada yang namanya 3 point curve. 3 point curve itu adalah kamu membuat garis 2 titik kurva, kemudian garis tersebut bisa kamu lengkung sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, kemudian ada yang namanya, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, untuk alat membuat untuk tool pembuat garis ya ada 7 ya, ada 7 tool yang harus kamu hafal. Kemudian ada yang namanya di sini tool yang di bawahnya ini namanya artistic media tool. Nah, ini dia ikonnya. Artistic media tool itu adalah berfungsi untuk membuat garis yang artistik. Misalkan kamu sedang membuat kaligrafi atau mungkin kamu sedang membuat seni-seni yang dimana misalkan seni abstrak atau mungkin seni kaligrafi. Nah, kamu bisa menggunakan artistik ini. Nah, bisa kamu atur garisnya misalkan seperti ini. Nah, kayak misalkan saya buat sebuah kaligrafi ya misalkan. Nah, kan lebih bagus ya. Nah, kemudian ada yang namanya kemudian ada shape tool. Nah, shape tool ini ada banyak, ada 3. Yang pertama ada rectangle, nah tadi untuk membuat persegi. Nah, kemudian ada yang namanya ellipse untuk membuat lingkaran. Nah, kemudian ada yang namanya polygon untuk membuat persegi bola ketupat, persegi 5, persegi 6, bahkan sampai bintang dengan cara kamu menahan toolnya selama 2 detik kemudian kau pilih star. Nah, seperti ini. Pak, cara memberi warna bagaimana, Pak? Oke, saya akan terangkan. Untuk memberi warna itu kamu cukup mengaktifkan objeknya dengan cara mengklik kiri objek tersebut, kamu klik kiri, kemudian kamu klik kiri pada color palette untuk memberi fill atau warna dasar, kemudian kamu klik kanan untuk memberi warna pada struknya. Nah, kemudian untuk ketebalannya, nah di jendela Docker ini bisa kita atur ketebalannya. Misalkan struknya saya ubah 3 mili. Nah, lebih tebal ya struknya. Saya ulang lagi, klik kanan untuk merubah warna struk, klik kiri untuk memberikan warna fill atau warna dasar dari objek. Jadi untuk memberi warna seperti itu. Kemudian ada text tool. Nah, text tool ini berfungsi untuk membuat teks. Kalau misalkan kamu membuat teks headline, head atau teks judul, kamu bisa dengan cara mengklik sekali pada lembar kerja, kemudian kamu mengkliknya misalkan judul head, namanya head text misalkan. Kemudian kalau misalkan kamu membuat body text atau teks isi, nah kamu pilih text tool, kemudian kamu blok seperti ini. Nah, seiringnya body text ini, nah
Ini kalau biasanya kamu membuat artikel panjang ya. Nah, ini berfungsi untuk apa? Biasanya sih berfungsi untuk ya lewat majalah atau semacamnya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya dimension tool. Dimension tool ini untuk memberikan atau memberitahukan dimensi objek pada lembaga kerja. Jadi ya kurang lebih ukuran ya seperti itulah fungsionalnya. Kemudian ada yang namanya line connector. Line connector pun juga sama. Kemudian ada yang namanya efek tool. Nah, efek tool ini atau tool efek ini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 efek yang harus kalian hafalkan. Efek-efek ini bisa kita fungsionalkan pada objek yang kita ubah. Oke, misalkan yang pertama di sini saya gunakan drop shadow. Drop shadow itu berfungsi untuk apa sih, Pak? Drop shadow itu berfungsi, oke, dari bahasa Inggris sudah jelas ya, shadow itu bayangan. Berarti kita memberikan bayangan pada objek. Cara mengkliknya kamu cukup tahan efek tool, kemudian kamu pilih drop shadow. Kemudian untuk mengaktifkannya kamu klik sekali pada objeknya. Oke. Kamu klik sekali objeknya saat seperti ini. Nah, maka dia akan menciptakan sebuah bayangan. So, ya bayangannya sesuai dengan keinginan kamu gitu. Nah, oke. Akan berbayang. Oke. Nah, bayangannya bisa kita atur. Bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian ada yang namanya kontur. Nah, kontur ini adalah untuk menambah line pada objek. Jadi menambah line pada objek yang dimana line tersebut akan memberikan dimensi tersendiri ya. Oke, kita pakai kontur. Nah, kita misalkan kita bisa kamu garis luarnya yang kamu ubah, atau mungkin garis dalamnya bisa kamu ubah, atau garis luarnya yang bisa kamu tambahkan lainnya. Jadi akan menciptakan dimensi tersendiri pada objek. Oke. Kemudian ada yang namanya blend. Nah, blend ini adalah menyatukan dua objek menjadi satu, baik itu dari sisi warna maupun dari segi bentuk. Oke, misalkan sini ada persegi panjang, kemudian kita buat lingkaran di sini dengan warna yang berbeda, kemudian kita pilih blend tool, kemudian tinggal kita arahkan saja. Nah, akan menciptakan aktivitas sendiri ya bentuk. Nah, ini berfungsi ya, juga bisa kamu pakai untuk membuat gambar. Nah, itu sangat lumayan bagus. Nah, kalian lihat cakep ya. Oke, kemudian ada yang namanya distort. Nah, distort ini untuk mendistorsi. Mendistorsi itu berarti apa sih, Pak? Mendistorsi itu berarti mengubah bentuk atau mengubah sudut pandang atau perspektif dari objek itu sendiri. Oke, kita klik distort. Nah, di sini bisa kamu di properties ini bisa kamu ubah nih. Mau kamu ubahnya seperti twister. Twister itu berarti kayak apa ya? Kayak ini ya. Twister ini kayak adukan ya. Kemudian ada zipper ini kamu membuat seperti tiap ujungnya itu, tiap pinggiran dari struknya itu seperti berduri-duri. Kemudian ada namanya push pull. Nah, itu ya kamu membuat ya seperti, tapi bedanya kalau tadi twister zipper itu tajam, kalau ini tumpul. Nah, kemudian ada yang namanya envelope. Nah, envelope ini berfungsi untuk merubah bentuk objek ke bentuk lain sesuai dengan yang ingin kita inginkan. Oke, saya memberikan contohnya seperti ini. Misalkan saya memberikan teks SMK misalkan. Oke, kita gunakan envelope tool, kemudian kita aktifkan envelope tersebut di jendela Docker. Nah, saya bilang tadi apa, Docker itu berfungsi untuk mengatur mengedit objek dan juga efeknya. Nah, di sini kita efeknya kita pilih envelope. Nah, kalau kamu misalkan tidak ketemu Docker envelope di sini, bisa kamu lari ke menu Windows, kemudian kau pilih Docker, kemudian kau cari yang namanya adalah envelope. Nah, kurang lebih efek, kemudian kau pilih envelope. Kalau misalkan sudah ada tanda contreng berarti sudah aktif, tinggal kamu cari di jendela Docker ini. Oke, kita ambil cukup kamu klik create from, kemudian kamu pilih objek yang ingin kamu ubah, kamu tiru bentuknya, kemudian tinggal kamu apply. Nah, tulisan SMK-nya jadi sesuai bentuk lingkaran. Nah, bisa kamu oper ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian ada yang namanya extrude. Extrude ini adalah untuk membuat gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, istilah extrude ini bakal kamu temuin sama dengan software-software lainnya. Kalau misalkan kamu belajar software animasi 3D, 4D, nah kamu akan ketemu istilah extrude ini. Jadi kamu harus apa istilah extrude ini sampai ya semua software pasti ada istilah extrude ini. Nah, fungsionalnya untuk apa? Fungsionalnya adalah untuk mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kamu pilih extrude, kemudian tinggal kamu klik kiri objeknya, tinggal kamu tarik. Nah, sudah menjadi 3 dimensi ya. Nah, ini juga warnanya bisa kamu ubah. Bisa kamu ubah warnanya, misalkan ini warnanya saya ganti warna kuning. Nah, ini bisa kita ganti. Oke, jadi ada 3D ya. Oke, kemudian ada yang namanya transparansi tool. Nah, transparansi tool ini berfungsi untuk memberikan transparansi. Bisa, nah di sini di saat kamu menggunakan transparansi tool, jadi fungsional dari tool ini setiap kamu mengganti tool, maka di properties bar ini juga akan berganti menunya. Nah, saat saya menggunakan transparansi tool, otomatis properties bar akan berganti sesuai dengan menu-menu transparansi. Oke, di sini saya pengen transparansi, di sini ada uniform. Nah, ketebalannya berubah ya. Transparansi berarti menipis atau semakin lama semakin tidak terlihat. Kemudian ada linear, kemudian ada vector pattern, dan masih banyak lagi. Bisa kamu pilih transparansi tool ini sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, kemudian ada airdrop. Nah, airdrop ini berfungsi untuk mengambil sampel warna. Misalkan di sini saya mengambil sampel warna. Oke, kamu klik aja airdrop, kamu klik kiri sampel warna yang kamu ambil. Kemudian kamu tempelkan, akan berubah menjadi bucket. Kamu tempelkan ke objek yang warnanya ingin kamu samakan. Oke, merah ini akan saya samakan. Nah, seperti ini. Kemudian ada smart fill. Smart fill itu untuk memberikan warna objek melalui bidangnya. Oke, di sini misalkan saya buat lingkaran di sini. Saya buat lingkaran di sini berarti ada bidang di sini ya. Nah, kemudian saya pilih smart fill, kemudian saya klik sini, saya beri warna. Nah, maka akan tercipta bentuk sendiri dari potongan bentuk lingkaran kemudian dengan potongan persegi ini. Oke, kurang lebih itu saja dari saya untuk menerapkan CorelDRAW ini. Kedepannya nanti kita akan belajar Shiny Vector menggunakan software ini. Ya, jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa bertanya langsung ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.